Siapa yang sampai hari ini kalau mau belanja skincare suka mikir-mikir, budgetnya nggak cukup nih, atau mau beli skincare A tapi mahal, pengen skincare yang bagus tapi belum gajian, uangnya nggak cukup. Nah, kalian harus nonton video ini dari awal sampai selesai karena aku mau ngasih solusi, karena aku mau ngeracunin skincare yang harganya terjangkau tapi kualitasnya bagus banget, sudah terbukti. Kalau misalnya penasaran sama produknya, kalian tonton videonya dari awal sampai selesai. Sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Misalnya aku ngebahas tentang skincare yang harganya terjangkau, terus kualitasnya bagus, pasti kalian langsung teringat sama kayaknya Azarin ya, karena Azarin itu memang udah sering banget ngeluarin produk-produk dengan harga terjangkau tapi kualitasnya oke. Aku juga sudah cocok dengan beberapa produk Azarin sebelumnya. Kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa cek review-review aku mengenai produk Azarin. Dan mereka tuh baru aja launching toner sejuta umat, dimana si tonernya itu disesuaikan dengan kebutuhan si penggunanya. Berhubung nih aku udah cocok dengan beberapa produk dari Azarin, otomatis aku tertarik lah untuk mencoba produk toner sejuta umat dari Azarin ini. Yang mau aku coba itu adalah Daily Beginner Exfoliating Toner, dan yang kedua Moisture Rich Hydrating Toner. Aku ngerasa kedua produk ini cocok dengan kebutuhan kulit wajah aku yang sekarang. Kalau eksfoliasi itu memang udah pasti rutin aku lakukan karena aku pengen mengangkat sel kulit mati, dan yang ngehidrasi ini karena sekarang aku bener-bener lagi fokus pengen bikin kulit aku jadi sehat banget, terutama setelah permasalahan jerawat sudah selesai di kulit wajah aku. Beberapa waktu lalu aku bikin polling di YouTube community. Aku nanya sama kalian, kalau menurut kalian penggunaan toner dalam runtutan skincare itu penting gak sih? Nah, tapi ternyata banyak banget di antara kalian yang menjawab kayaknya nggak penting deh, atau aku belum pakai toner nih dan masih fokus kalau misalnya pakai skincare itu di serum dengan berbagai macam zat aktif. Padahal kalau misalnya kalian perhatikan, penggunaan toner itu sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap penggunaan skincare kita. Fungsi toner itu apa sih? Nah, yang pertama, fungsi toner itu adalah untuk menyegarkan kulit wajah setelah kita melakukan pembersihan wajah menggunakan sabun. Nah, biasanya itu kalau misalnya kita cuci muka pakai sabun itu kan kulit wajah tuh jadi agak kering gitu ya. Nah, ini disegarkan oleh toner. Terus yang kedua juga fungsinya untuk menyeimbangkan pH setelah kita mencuci wajah dengan facial wash. Memang sekarang banyak sih facial wash yang pH-nya itu udah sesuai dengan kulit wajah. Tapi kita perlu menyeimbangkan pH-nya lagi supaya kulit wajah kita itu siap untuk menggunakan skincare tahap selanjutnya, dan supaya hasil skincare tahap selanjutnya juga bisa lebih maksimal. Selain itu juga fungsi toner itu untuk lebih melembabkan kulit juga. Terutama untuk toner-toner yang fungsinya menghidrasi, itu tuh bisa meningkatkan kadar air yang ada di kulit wajah. Kalian tahu gak sih kalau misalnya kalian beli serum ya yang mahal-mahal, serum yang bagus-bagus, serum dengan kandungan ABCDEFG segala macam. Kalau misalnya pada saat menggunakan produk serum sebelumnya kita nggak pakai toner dulu, itu hasilnya nggak maksimal karena tekstur dan kandungan yang ada di dalam serum itu akan bisa lebih terserap di kulit wajah, dan hasilnya lebih terlihat kalau misalnya kulit wajah kita itu dalam keadaan agak-agak lembab gitu. Jadi kayak masih basah-basah lucu, dipakein serum baru hasilnya akan maksimal. Gimana nih caranya biar kulit wajah kita tetap basah-basah lucu gitu? Kita bisa pakai toner, dan bahkan kalau misalnya kulit wajah aku lagi kering gitu ya, aku tuh suka double toning, jadi pakai 2 kali toner, biasanya sih toner yang menghidrasi. Jadi setelah nonton video ini nggak ada alasan lagi ya kalian nggak mau pakai toner, nggak mau beli toner, males pakai toner nggak ngaruh. Nggak ada lagi ya kayak gitu-gitu. Setelah nonton video ini, sebelum pakai serum wajib pakai toner. Kalau misalnya
misalnya nggak punya tonernya, berarti wajib beli toner yang mau aku rekomendasiin hari ini. Hari ini aku punya 2 toner dari Azarin. Harga produknya kalian bisa langsung cek di e-commerce-nya karena mereka tuh sering ada promo gitu kalau setahu aku. Untuk packagingnya ini tuh unik banget karena biasanya kan kalau toner tuh yang langsung keluar gitu. Kalau ini tuh kayak harus dipencet-pencet gitu ya. Yang aku suka dari packaging ini lebih aman dan lebih bersih karena produk yang udah dikeluarin dari packagingnya nggak bisa masuk lagi ke dalam. Biasanya sih aku pakai produk ini tuh bisa pakai kapas atau langsung diketanganin. Kalau misalnya diketanganin itu ditekan-tekan dulu gitu, terus habis itu begitu produknya keluar baru ditetesin ke tangan, terus dipuk-pukin lagi ke wajah. Oke, aku akan bahas dulu mengenai Daily Beginner Exfoliating Toner. Aku memang selalu suka sama produk-produk exfoliating karena menurut aku itu tuh adalah step yang terpenting dalam penggunaan skincare karena fungsinya itu kan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan juga dia itu fungsinya untuk membersihkan kotoran sampai ke pori-pori supaya pori-pori lebih bersih dan menghasilkan kulit yang lebih halus juga ya. Untuk toner exfoliating dari Azarin ini bisa dipakai setiap hari di malam hari aja ya. Dia cocok untuk semua jenis kulit dan sangat cocok untuk kalian yang permasalahan kulitnya itu kulit kusam, beruntusan, dan terutama buat kalian yang punya jerawat aktif maupun yang ingin menghilangkan bekas jerawat. Seperti yang aku bilang, dia itu mengangkat sel-sel kulit mati, jadi dia juga bisa mencerahkan kulit wajah. Untuk produk ini tuh non-fragrance, tidak mengandung alkohol, dan juga tidak mengandung oil. Cocok untuk kalian yang punya kulit sensitif. Dari pertama kali penggunaan produk ini, sama sekali nggak ada sensasi perih, nggak ada sensasi cekat-cekit, padahal kan biasanya kalau misalnya pakai produk yang AHBH itu suka ada efek cekat-cekitnya di wajah, tapi kalau untuk produk ini tuh nggak sama sekali, makanya bisa dibilang ini tuh aman dipakai setiap malam. Nggak hanya mengangkat sel kulit mati, tapi untuk toner ini bisa membantu meregenerasi lapisan kulit wajah kita. Dan juga kalau misalnya kalian rutin menggunakan produk AHBHA, bisa mengontrol kadar sebum yang ada di kulit wajah. Jadi ini tuh juga wajib buat kalian yang pada punya kulit berminyak ya. Kok bisa sih toner AHBHA ini aman dipakai setiap malam dan aman digunakan oleh yang punya kulit sensitif? Produk ini tuh aman karena ada enzymatic peeling oleh zat aktif keratolin, sehingga toner ini tuh aman untuk digunakan setiap hari dan juga aman untuk yang punya kulit sensitif. Kandungannya apa aja sih? Dia tuh mengandung azecler yang fungsinya bisa mengontrol kadar sebum yang ada di kulit wajah kita dan juga bisa mencerahkan kulit wajah. Aku sebelumnya udah pernah sih pakai skincare yang ada kandungan azeclernya, dan menurut aku kandungan azecler ini juga bagus juga untuk kalian yang udah mulai ada tanda-tanda penuaan dini. Nah, kalian bisa memasukkan kandungan azecler ini ke dalam rangkaian skincare kalian. Yang kedua, dia ada keratolin yang tadi aku sebutkan dengan enzymatic peeling yang bisa mengeksfoliasi kulit secara natural dan bisa digunakan oleh kulit sensitif. Dia juga ada lactic acid yang bisa mencerahkan dan juga meratakan warna kulit. Nah, yang berikutnya dia tuh ada kandungan salicylic acid yang fungsinya itu bisa mengeksfoliasi komedo, dan seperti kita tahu kandungan salicylic acid juga sangat bagus buat kalian yang lagi berjuang dengan jerawat. Pada saat pertama kali aku menggunakan produk ini, aku langsung pakai setiap hari sih. Aku nggak kayak ngetes dulu karena sebelum-sebelumnya aku sudah pakai produk Azarin dan it works di kulit wajah aku, dan pas aku lihat dari kandungannya juga aku udah pernah pakai produk-produk dengan kandungan kayak gini. Jadi kayaknya tidak ada masalah, dan biasanya kalau aku pakai malam hari aku suka layer sama Azarin Moisture Hydrating Toner. Jadi biasanya kalau misalnya pakai exfoliating toner ini aku pakai kapas, aku olesin setelah cuci muka, baru setelah itu aku lanjutin dengan Moisture Hydrating Tonernya, dipuk-puk-puk gitu aja di wajah aku menggunakan tangan. Hasilnya lebih maksimal. Jadi ibaratnya tuh kayak sel-sel kulit matinya diangkat sama produk ini, baru setelah itu dipakein produk ini untuk melembabkan dan juga menghidrasi kulit wajah yang tadi sudah diangkat kotorannya dengan maksimal oleh produk toner ini. Untuk kedua toner ini tuh teksturnya cair, nggak ada sensasi lengket, cukup nyaman digunakan dan cepet banget meresap di kulit wajah. Oke, emang boleh nih dua produk ini di layer-layer? Boleh banget kalau misalnya kalian mau pakai layering kedua produk ini, karena aku juga sering banget melakukannya. Bahkan untuk yang Moisture Hydrating ini suka aku kompresin di kulit wajah. Jadi
Jadi aku pakai teknik CSM, dimana si CSM ini tuh tonernya aku pakein di kapas, habis itu aku kompresin di seluruh wajah. Karena mengingat daerah wajah aku tuh yang pipi sama dagunya itu kering banget, karena aku perlu banget untuk menghidrasi area itu dengan maksimal. Kalau misalnya area itu kering dan tidak terhidrasi dengan baik, biasanya makeup aku tuh suka jadi failed dan kurang bagus nempelnya. Untuk produk ini tuh biasanya aku pakai pagi dan malam. Pakainya itu setelah cuci muka kalau pagi. Kalau malam biasanya selalu aku duetin sama ini. Jadi kalau malam itu biasanya aku double cleansing termasuk cuci muka, pakai toner yang eksfoliasi, terus dilanjutin dengan moisture hydration ini, baru dilanjutin step-step skincare yang lain. Ini works banget di saat aku duetin. Dan aku juga sering pakai teknik CSM, dimana kalau misalnya kalian belum tahu, CSM itu kayak ngompres kulit wajah pakai toner yang menghidrasi. Biasanya si tonernya tuh aku taruh di kapas, terus aku kompresin di daerah pipi sama dagu. Karena kulit wajah aku tuh area pipi sama dagunya itu tergolong kering, jadi aku butuh usaha ekstra untuk menghidrasi. Buat kalian yang umurnya sudah 27 ke atas, sudah saatnya kalian menggunakan produk toner yang menghidrasi dengan maksimal. Kenapa? Karena kalau misalnya umur udah 27 ke atas itu kadar air di kulit itu udah berkurang banget, jadi kita perlu usaha ekstra. Makanya kalau misalnya udah 27 ke atas itu suka muncul tanda-tanda penuaan dini, kulit jadi lebih kering, kulit jadi lebih kasar. Nah, yang kalian butuhkan itu adalah toner yang benar-benar bisa menghidrasi kulit wajah kalian. Biasanya kalau misalnya kulit aku lagi kering banget atau kulit aku lagi nggak enak banget, lagi kusam gitu, aku suka double toning juga. Jadi caranya aku cuci muka, terus aku pakein produk ini, ditap-tapin gitu pakai tangan, terus setelah itu aku tunggu sekitar 2-3 menit sampai kayak lembab-lembab lucu gitu ya si kulit wajah akunya. Nah, setelah itu aku pakein toner ini lagi, baru setelah toner ini lagi aku lanjutin dengan skincare lainnya. Itu works juga di kulit wajah aku agar kulit wajah aku bisa terhidrasi lebih maksimal. Untuk produk toner ini dia bisa menghidrasi sampai ke lapisan kulit terdalam. Dia juga bisa melembabkan dan mempercepat penyembuhan kulit karena si kulit wajah kita itu jadi lebih lembab dan lebih sehat ya. Bisa melindungi kulit dari radiasi dan juga polusi, dan yang pasti bisa mencegah penuaan dini seperti yang aku jelasin tadi. Untuk produk ini juga sama, dia tidak mengandung parfum, dia tidak mengandung alkohol, dan juga dia tidak mengandung fragrance. Aman untuk bumil dan busui, non komedogenik, bisa digunakan juga oleh remaja. Dan menurut aku secara harga ini masuk sih, bisa gitu ya, cocok untuk uang jajan remaja karena ini tuh isinya dengan harga 69.000 itu 90 ml. Buat aku yang punya kulit memang cenderung kering di area pipi dan juga dagu, toner ini tuh bisa memenuhi kebutuhan aku untuk menghidrasi kulit wajah. Kalau misalnya kulit wajah aku nggak terhidrasi dengan maksimal, kalau di make upin tuh langsung kerasa make upnya nggak nempel, terus kulit wajah aku tuh otomatis jadi kusam dan juga jadi kelihatan apa ya, lesu gitu, kayak lebih tua jadinya kalau misalnya tidak terhidrasi dengan baik. Kandungannya sendiri ada Aquasil yang merupakan zat paten yang sangat menghidrasi kulit kering dan usia lanjut. Dia juga mengandung Synchrolife yang membuat kulit lebih terlihat segar, tidak kusam dan tidak lelah akibat blue light. Nah, terutama buat kalian yang selalu main handphone di depan gadget, main game gitu ya. Terus dia juga mengandung multiple size hyaluronic acid yang bisa menghidrasi dari berbagai level kulit. Terus dia juga ada panthenol, vitamin B5 yang melembabkan kulit dari dalam dan mendorong komunikasi antar sel. Nah, yang terakhir dia mengandung ice plant extract yang bisa mengikat air dan antioksidan. Sehingga si antioksidannya itu bisa melawan polusi dan membuat kulit lebih segar dan lebih sehat. Nah, kalau produk dari Azarin tuh nggak perlu khawatir ya, karena produknya sudah BPOM dan sudah pasti dermatologically tested. Pokoknya nggak perlu diragukan lagi. Nah, kalau misalnya kalian habis nonton video ini terus kalian bingung nih, Kak, kalau gitu aku pakai toner yang mana ya? Nah, tergantung keadaan kulit wajah kalian. Kalau kulit kalian kusam, berminyak parah, terus ada jerawatnya atau banyak komedonya, kalian bisa nyoba dulu yang exfoliating toner ini. Kalau misalnya kulit wajah kalian kusam, kering, terus kalian udah 27 tahun ke atas, terus kulit kalian tuh kerasanya ada garis-garis halus, artinya saatnya kalian menggunakan moisture hydrating toner. Nah, jadi ini tuh benar-benar bisa disesuaikan sama
keadaan kulit wajah kalian. Dan ingat ya, kalau misalnya kalian pakai toner itu jangan asal-asalan pilih, jangan asal-asalan ambil aja udah, yang penting pengen nyobain. Kalian perhatiin dulu permasalahan kulit kalian apa sih yang dibutuhkan sama kulit kalian, baru setelah itu kalian putuskan mau pakai toner yang mana, mau pakai produk yang mana. Nah, jadi gimana? Setelah kalian nonton video ini, sudah cukup teracuni belum? Langsung mau beli produknya nggak? Kalau misalnya mau langsung beli produknya, linknya aku taruh di description box. Kalau misalnya masih ada pertanyaan seputar produk ini, kalian bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM aku langsung di Instagram. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!